Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat bolen pisang yang super crispy bagian luarnya dan moist bagian dalamnya. Super gampang dan cukup 2 kali lipatan saja, cukup berlayer-layer. Layernya tipis tapi banyak. Perpaduan isian yang manis dan gurih menjadikan bolen pisang cocok untuk sajian saat lebaran. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Lelehkan secukupnya margarin, kemudian masukkan pisang raja yang sudah dipotong menjadi 3 bagian. Tumis sambil sesekali diaduk agar matangnya merata. Untuk pisang raja sebagai isian bolen, kita tumis terlebih dahulu agar aromanya semakin wangi dan juga awet serta tidak mudah basi. Lanjut kita buat kulitan A atau adonan A atau biasanya disebut sebagai adonan air. Tuangkan 115 ml air, tambahkan 65 gram gula pasir. Kemudian masukkan 100 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Kita masak terlebih dahulu hingga margarin benar-benar meleleh. Dalam pembuatan kulitan A ini, tahapannya persis dalam pembuatan kue sus, namun berbeda dalam perlakuannya, yaitu dalam pembuatan kulitan sus, kita masukkan tepung terigu ke dalam lelehan margarin tanpa menunggu margarin dingin. Setelah margarin leleh sempurna, kita diamkan dan sisihkan agar dingin atau hangat kuku. Siapkan wadah bersih dan kering, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi dan tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk dengan spatula hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian tuangkan campuran margarin, gula pasir, dan air yang sebelumnya sudah dilelehkan atau sudah dimasak. Pastikan kondisinya sudah hangat-hangat kuku ataupun dingin. Tuangkan cairan sedikit demi sedikit ke dalam tepung terigu hingga didapatkan konsistensi adonan yang sangat pas. Jika adonan sudah tercampur merata dan konsistensi adonan yang sudah diinginkan sudah pas, kemudian siapkan plastik, bungkus adonan dan sisihkan. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit agar adonan bisa lebih rileks dan mudah dibentuk nantinya. Lanjut kita buat kulitan B atau adonan B atau biasa disebut sebagai adonan minyak atau adonan lemak. Dalam wadah yang sama, masukkan 100 gram tepung terigu protein rendah dan tambahkan 85 gram margarin. Fungsi adonan B atau adonan lemak ini akan menjadikan layer atau lapisan dalam kulitan bolen menjadi terpisah. Setelah tercampur merata, bungkus dengan plastik wrap dan istirahatkan dalam chiller selama kurang lebih 30 menit agar tekstur adonan tidak lembek dan sedikit padat. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit kedua adonan diistirahatkan, kita cek terlebih dahulu untuk adonan kulitan A. Bisa kita lihat bahwa adonan kulitan A lebih rileks dan bisa membentuk selaput tipis saat direntangkan. Kita bagi-bagi terlebih dahulu untuk adonan kulitan A. Berat keseluruhan dari adonan A ini sekitar 557 gram atau 600 kurang 3 gram. Sehingga tiap adonan ditimbang dengan berat 20 gram.
Setelah ditimbang, bulatkan adonan seperti pada video, asal bulat saja. Kemudian sisihkan dan tutup menggunakan kain bersih agar adonan tidak kering. Lanjutkan menimbang adonan kulitan A hingga semuanya selesai. Jika ingin dihasilkan lebih banyak bolen dengan menggunakan resep ini, berat adonan kulitan A bisa dikurangi. Dan jika teman-teman menginginkan bolen dengan ukuran yang lebih besar, bisa ditambah berat timbangan dari adonan kulitan A. Dan inilah hasil dari adonan kulitan A yang sudah ditimbang. Kita tutup menggunakan plastik dan istirahatkan kembali. Kemudian lanjutkan dengan membagi adonan kulitan B. Untuk keseluruhan berat adonan kulitan B yaitu 185 gram. Bagi dan timbang dengan masing-masing memiliki berat 8 gram. Bulatkan dan tempatkan dalam wadah serta tutup dengan menggunakan plastik. Setelah adonan A dan B dibagi dan dibulatkan, istirahatkan dulu sekitar 20 menit agar adonan rileks dan mudah dibentuk. Setelah 20 menit istirahatkan, ambil satu adonan A dari yang pertama kali dibulatkan dan dipipihkan. Adonan kulitan A yang sudah diistirahatkan bisa kita lihat lebih lentur saat dibentuk atau mudah dipipihkan. Kemudian ambil satu adonan B dan letakkan di atas adonan A. Bungkus adonan B dengan adonan A hingga tertutup rapat. Pastikan tidak ada adonan B yang keluar, agar nantinya dihasilkan layer atau lapisan kulitan yang maksimal serta bisa terpisah untuk setiap layernya. Gilas menggunakan rolling pin perlahan dan jangan terlalu ditekan. Pastikan tidak ada yang bocor untuk adonan kulitan B. Lipat satu kali seperti pada video, kemudian gilas kembali. Lanjut lipat adonan yang kedua kali, kemudian istirahatkan kembali dan tutup menggunakan kain bersih. Ulangi dengan cara yang sama hingga adonannya selesai. Lapisan dari kulit bolen atau layer dari kulit bolen dihasilkan dari proses laminasi atau banyaknya lipatan yang dilakukan. Namun dalam pembuatan bolen pisah yang saya share kali ini, hanya dengan menggunakan 2 kali lipatan saja, akan dihasilkan lapisan yang cukup banyak serta terpisah antar lapisannya. Setelah selesai, ambil satu adonan dari yang pertama kali dilakukan laminasi untuk adonannya. Pipihkan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Jangan terlalu tipis saat menggilas adonan untuk bagian tengahnya. Cukup kita tipiskan bagian sisi samping dan juga bawah serta atas.
Hal ini perlu diperhatikan ya teman-teman, agar nantinya untuk isiannya tidak mudah bocor. Letakkan pisang yang sudah ditumis di bagian tengah, kemudian tambahkan secukupnya mesis coklat. Kurang lebih 1 sendok teh untuk takaran mesis coklatnya. Jika teman-teman punya selai coklat bisa digunakan. Selain isian coklat, teman-teman juga bisa mengisinya dengan menggunakan keju. Lipat kulitan dan pastikan tidak ada yang terbuka. Lakukan lipatan seperti pada video. Seperti inilah hasilnya. Kemudian kita susun di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Lanjutkan dengan cara yang sama hingga semua adonan selesai. Olesi bagian permukaan atas bolen menggunakan kuning telur. Saya hanya menggunakan 1 butir kuning telur dengan ditambah 3 tetes pewarna kuning. Jika ingin olesan yang dihasilkan lebih bagus, bisa ditambah madu dan juga minyak goreng. Kemudian taburi bagian atasnya dengan mesis coklat. Bisa juga menggunakan taburan keju parut. Setelah selesai, bolen siap untuk di oven. Sebelumnya, oven sudah saya panaskan dengan menggunakan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama 30 menit. Dan ini kita oven selama kurang lebih 40 menit. Tentunya untuk suhu dan waktu pengovenan menyesuaikan dari oven yang akan digunakan. Sehingga penting untuk memperhatikan karakteristik oven yang akan digunakan. Karena setiap oven berbeda-beda untuk perlakuan suhu dan lama waktu pengovenan. Setelah 40 menit di oven, bisa kita lihat bahwa bolennya sudah matang merata dan warnanya sangat cantik sekali. Untuk aromanya sangat wangi sekali dan tingkat kematangannya sudah sangat pas. Bisa kita lihat untuk kulitan bagian luar bolen terlihat crispy dan juga renyah.
Dalam kondisi yang masih hangat, ini saya coba belah untuk melihat layer bagian dalamnya. Untuk tekstur kulitan bagian luarnya terlihat garing, renyah, dan juga crispy. Bisa kita lihat layernya sangat banyak, tipis, serta terpisah. Hanya menggunakan 2 kali lipatan saja, namun dihasilkan layer yang sangat maksimal. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!